Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi pembahasan past paper dari Hwa Chong Institution. Kalau kalian belum lihat pembahasan yang sebelumnya, di video-video sebelumnya Koko udah bahas nomor 1 sampai nomor 30. Silakan klik link yang ada di description supaya kalian bisa ikutin pembahasan ini dengan lebih lengkap. Di video kali ini Koko akan bahas nomor 31 sampai nomor 40. 10 soal terakhir. Nah, pembahasan ini kalian bisa jadikan materi latihan bagi kalian yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes masuk NTU maupun NUS. Karena menurut Koko pribadi, soal-soalnya sangat relevan sekali. Dan Koko yakin pasti membantu dalam persiapan mempersiapkan tes masuk NTU maupun NUS. Kita langsung aja lihat soal nomor 31. Kita punya dua buah current carrying wires. Kita punya current carrying wires, ada dua. Yang pertama itu X ada di sini, posisinya horizontal. Yang kedua Y ada di sana, posisinya perpendicular dengan X. Kalian bisa lihat di sini Y itu simbolnya dot. Artinya arusnya nanti keluar bidang kertas. Arus mengalir dari sebelah kiri ke sebelah kanan pada wire X ada di sana. Kemudian arusnya keluar bidang kertas untuk wire Y, seperti yang tadi Koko udah bilang sebelumnya. PQ dan R itu adalah tiga titik yang terletak di wire X. PQR. Pertanyaan dia, which of the following statement is true? Statement yang mana yang benar? Kalau kita lihat statement yang dia kasih, semuanya mengarah ke magnetic force. Ini juga magnetic force, ini juga magnetic force, di sana juga magnetic force. Jadi Koko akan fokus ke magnetic force, acting on either P, Q, atau R. P, Q, atau R. Di titik P, di titik Q, dan di titik R, ini arus mengalir ke sebelah kanan. Kemudian wire Y, ini ada current. Wire Y ini menghasilkan arus juga. Bukan menghasilkan ya, memiliki arus yang arahnya keluar bidang kertas. Ketika wire Y memiliki arus yang keluar bidang kertas, maka di sekitar Y ini akan ada magnetic field. Kita bisa tentukan direction dari magnetic field-nya menggunakan right hand grip rule. Jadi pertama yang Koko akan cari tahu itu adalah field dari wire Y ini menggunakan right hand grip rule. Jadi ada yang namanya right hand grip rule. Jadi kalau kalian mau research, kalau konsep atau basicnya kalian belum tahu, silahkan cari apa itu right hand grip rule. Dengan menggunakan right hand grip rule, kita bisa menentukan arah magnetic field yang dihasilkan oleh wire Y. Right hand grip rule itu jempol menunjukkan arah arus, keempat jari, putaran keempat jari menunjukkan arah magnetic field. Jadi kalau kita lihat wire Y, jempol kita itu keluar bidang kertas. Jadi jempolnya ke atas. Keempat jari itu mengarah atau menunjukkan arah magnetic field. Kalau Koko gambar magnetic field-nya nanti bentuknya melingkar seperti ini. Arahnya anti-clockwise. Jempol ke atas ya, jempol ke atas. Keempat jari menunjukkan arah dari magnetic field. Nah, magnetic field yang dihasilkan oleh wire Y itu bukan cuma satu garis seperti yang Koko gambar, tapi ada banyak. Ada banyak. Sehingga magnetic field-nya pasti akan dirasakan oleh titik P, dirasakan oleh titik Q, dirasakan juga oleh titik R. Nah, dengan melihat arah dari magnetic field di setiap titik itu, kita bisa menentukan gaya yang bekerja pada titik itu. Pertama, fokus ke titik P. Lihat field-nya mengarah ke bawah sana. Tadi anti-clockwise ya, jadi kita punya field anti-clockwise. Nah, field yang dirasakan oleh P itu ke bawah, seperti panah yang Koko gambar. Artinya dia punya komponen vertikal ke bawah. Kita hanya lihat komponen yang tegak lurus, jadi nggak usah lihat yang miring. Lihat yang tegak lurusnya. Kalau untuk titik R, lihat bagian sini, field-nya ke atas.
anti-clockwise kan, jadi dia ke atas. Jadi field yang dirasakan oleh titik R itu akan memiliki arah ke atas. Sedangkan untuk titik Q, karena dia tegak lurus posisinya dengan wire Y, field yang dirasakan pasti ke kanan. Komponennya ke kanan. Itu field yang dirasakan oleh setiap titik tersebut. Koko gambar, ini field yang dirasakan oleh P ke bawah, field yang dirasakan oleh R ke atas, field yang dirasakan oleh Q ke kanan. Nah, setelah kita menggambar arah dari field, kita baru bisa tahu arah dari magnetic force. Untuk menentukan magnetic force punya direction, kita harus gunakan Fleming left hand rule. Force bisa dicari dengan Fleming left hand rule. Bagi yang belum belajar materi ini, Koko saranin kalian research sedikit, dapetin konsepnya, baru lihat pembahasan ini. Kalau konsepnya kalian pegang, pembahasan ini pasti bisa dimengerti. Dengan menggunakan Fleming left hand rule, arah dari magnetic force di titik P itu bisa ditentukan. Kalau Koko gunakan Fleming left hand rule, FBI aturannya jempol F, telunjuk B, jari tengah I. Lihat di internet dia punya posisi tangan. Maka Koko punya force itu adalah ke dalam bidang kertas. FB ke bawah I, benar ya. Jadi ini downward force-nya. Force-nya downward di titik P. Sedangkan di titik R, force-nya nanti upward. Untuk titik Q, karena magnetic field-nya searah dengan arus, force-nya 0. Ingat-ingat formula force bisa dihitung dengan cara BIL sin theta. Theta itu sudut antara B dan I. Nah, karena karena B-nya ke kanan, I-nya juga ke kanan, maka angle-nya 0. Sin 0 adalah 0. Dengan kata lain, di titik Q, force-nya itu adalah 0. Nah, dengan tahu ini semua, jawaban dari soal nomor 31 sudah ketahuan. Pilihannya ada di option yang A. Magnetic force at point P, X in opposite direction, akan berlawanan dengan point R. Satu ke bawah, satu ke atas. Itu jawaban yang benar. Kalian bisa lihat jawaban B, C, dan D itu semuanya salah. Yang B dia bilang magnetic force at point R itu paling kecil. Itu salah ya. Yang paling kecil ada di Q karena dia 0. Yang C, magnetic force di point Q itu paling gede. Itu juga salah. Harusnya Q itu paling kecil karena dia 0. There is no magnetic force acting on wire X. Ini juga salah. Karena kita udah lihat, magnetic force-nya ada kok di titik P dan di titik R. Di titik Q memang tidak ada. Jadi jawaban yang benar ada di yang A. Kita lanjut ke soal nomor 32. Kita punya suatu metallic rod PQ dengan panjang L is released in a uniform and horizontal magnetic field B. Kita punya batang. Batang ini dijatuhkan ke dalam suatu medan magnet yang arahnya horizontal dan uniform. It is accelerating vertically with velocity V. Kecepatan dia jatuh itu adalah V. Its length, panjangnya, itu membentuk sudut theta terhadap horizontal, seperti pada gambar. Sudutnya theta. Pertanyaannya, jika panjang, kecepatan, dan magnetic field semuanya terletak pada satu bidang yang sama, berapakah induced EMF di antara ujung batang ini? Kita mau cari induced EMF. Kalau kalian nggak teliti dalam kerjaan soal nomor 32, kemungkinan besar itu akan salah. Kalian boleh coba dulu ya, tebakan kalian apa? A, B, C, atau D. Jawaban yang benar itu ada di option A. Kenapa option A? Karena
semua besaran ini terletak di bidang yang sama. Artinya, tidak ada garis-garis medan magnet yang memotong bidang atau memotong kita punya batang. Kalau tidak ada garis medan magnet yang memotong batang, maka tidak akan ada induced EMF di titik P maupun di titik Q. Seolah-olah kita bisa hitung ya, kalau kalian ingat formula, EMF untuk batang yang bergerak itu BLV. Tapi BLV ini bisa dipakai kalau kondisinya antara batang dan magnetic field itu memotong atau batangnya bergerak memotong magnetic field. Biasa kondisinya kayak gini. Magnetic fieldnya into the page kayak gini atau out of the page. Ini batangnya. Batangnya bergerak ke kanan misalnya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Batangnya akan memotong magnetic field lines. Di sana baru muncul induced EMF. Tapi dalam kondisi ini tidak cuts the magnetic field. Sehingga EMF-nya 0. Jawabannya A. Soal ini benar-benar konseptual menurut Koko. Hafal rumus tidak akan bisa jawab soal nomor 32. Kita lanjut nomor 33. Ini juga soal konsep. Jadi 10 soal terakhir ini banyak sekali soal konsep ya. Kalian harus ngertiin dulu. Minimal pernah belajar materinya. Baru akan ngerti apa yang Koko maksud. Karena Koko nggak bisa jelasin satu persatu konsepnya secara detail di video pembahasan ini. Karena akan makan waktu terlalu lama. 33. Dua buah circular wire loops are concentric, sepusat, dan terletak di bidang yang sama. Arus yang mengalir di bagian luar itu clockwise dan berkurang terhadap waktu seperti pada gambar. Pertanyaannya, induced current in the inner loop is apa? Kalian harus tahu dulu kenapa bisa ada induced current. Kalau Koko break dia punya cerita kurang lebih seperti ini. Ketika ada arus ini, ketika ada I, akan ada magnetic field. Menurut right hand grip rule, di sekitar kawat berarus akan ada magnetic field. Jadi ketika ada I itu akan ada magnetic field. Dengan menggunakan right hand grip rule, magnetic field-nya itu akan mengarah into the page. Jadi kalau Koko tulis lebih jelas, B-nya itu into the page. Karena I-nya berkurang, arusnya berkurang, maka magnetic field-nya akan berkurang. Jadi ketika I-nya decrease, magnetic field akan decrease juga. Ketika magnetic field decrease berarti ada perubahan magnetic flux terhadap waktu. Jadi ada perubahan, change in magnetic flux. Perubahan magnetic flux itu akan menghasilkan induced EMF minus delta rate of change of flux. Jadi ketika ada perubahan magnetic flux akan ada induced EMF. Ketika ada induced EMF, arus akan mengalir. Itu yang soalnya maksud, induced current. Jadi akan ada induced current. Nah, sekarang pertanyaannya, induced current-nya akan seperti apa? Kita fokus ke direction-nya terlebih dahulu. Kalian harus bisa menggunakan Lenz law dari soal ini. Koko nggak bisa jelasin detail ya. Sorry banget Koko nggak bisa jelasin detail di sini karena terlalu panjang penjelasannya. Jadi kalian harus baca materinya terlebih dahulu bagi yang bingung. Nah, karena magnetic field-nya decrease, menurut Lenz law, coil yang bagian dalam ini akan menghasilkan magnetic field yang opposes the change, yang melawan perubahan tersebut. Jadi karena arahnya into the page-nya itu decrease,
maka koil bagian dalam ini akan menghasilkan magnetic field yang melawan pengurangan dari B tersebut. Jadi karena B-nya makin dikit, koil ingin bikin B-nya makin banyak karena dia berlawanan. Itu menurut hukum Lenz. Dengan kata lain, koil yang dalam itu akan menghasilkan magnetic field yang arahnya into the page juga. Itu field yang dihasilkan oleh koil bagian dalam. Koko tulis nama B inner, koil bagian dalam. Nah, karena induced field-nya itu ke dalam, dengan menggunakan right hand grip rule, kita bisa tentukan arah current. Arah current-nya adalah ke sana, atau clockwise. Jadi pilihan kita sudah mulai menyempit. Yang pasti arahnya harus clockwise. Jadi yang anti-clockwise pasti salah. Pilihannya tinggal A atau C. Sekarang kita akan lihat dia bertambah atau berkurang. Kalian bisa lihat di sini, dari formula ini, EMF itu adalah turunan pertama dari flux. Flux ada hubungan dengan B, B ada hubungan dengan I. I itulah ini. Artinya apa? Untuk melihat EMF yang dihasilkan oleh kawat bagian dalam, kita akan melihat turunan pertama dari arus. Turunan pertama itu artinya gradient. Kalian bisa lihat gradientnya itu berkurang in magnitude. Jadi mula-mula gradientnya gede nih. Makin ke belakang gradientnya makin kecil. Makin ke belakang gradientnya makin kecil lagi. Artinya apa? Induced EMF-nya akan decrease. Dengan kata lain, induced current-nya pun ikutan decrease. Jawabannya ada di option yang A. Ini nomor 33. Konseptual sekali soalnya. Jadi jujur ngomong, menurut Koko soal ini nggak bisa kalau kalian cuma tahu sebagian-sebagian tentang hukum Faraday atau hukum Lenz. Kalian harus tahu benar-benar konsepnya, baru bisa jawab soal nomor 33 dengan tepat. Kita lanjut ya, 34. Soal konsep lagi, nggak ada hitungan di sini. Dalam photoelectric effect, percobaan eksperimen, dalam percobaan fotoelektrik, elektron dikeluarkan dari metal X dan metal Y dengan cahaya berfrekuensi F. Potential difference V require to stop, berarti ini adalah stopping potential. Stopping potential. The potential difference V required to stop the electrons is measured by various frequency. Jadi frekuensinya diubah-ubah, stopping potensialnya pun kita ubah-ubah. Frekuensinya diubah, otomatis stopping potensialnya akan berubah juga. Gambar berikut menunjukkan hasil eksperimen untuk material X dan material Y. Pertanyaannya, statement yang mana yang benar? Kalau dilihat dari grafik tersebut. Bagian paling kiri ini disebut sebagai threshold frequency. Jadi bagian ini ya, ini threshold frequency, ini juga threshold frequency. Threshold frequency itu adalah frekuensi paling kecil yang bisa digunakan untuk mengeject elektron tanpa membuat dia bergerak. Itulah threshold frequency. Kita lihat pilihannya A sampai D. Kita akan lihat satu persatu yang mana yang benar. Yang A. Ketika cahaya dengan frekuensi yang sama disinari ke metal tersebut, kinetic energy dari X lebih kecil daripada kinetic energy dari Y. Kita gunakan frekuensi yang sama. Bayangkan Koko gunakan frekuensinya di sini. Gunakan frekuensi ini. Waktu kita gunakan frekuensi itu, stopping potensial untuk Y lebih besar, lebih kecil maksudnya. Vy lebih kecil daripada Vx. Kalau Vy lebih kecil daripada Vx, artinya dibutuhkan energi yang lebih kecil untuk Y.
Jadi Y itu butuh energi yang lebih kecil untuk menghentikan elektron. Kalau energinya lebih kecil, berarti kinetic energy dari Y itu akan lebih kecil daripada kinetic energy of X. Dengan kata lain, jawaban yang A itu tidak tepat. Karena dia bilang kinetic energy dari X yang lebih kecil. Itu tidak tepat. Harusnya kinetic energy dari X itu lebih besar daripada kinetic energy dari Y. Karena Vy lebih kecil. Untuk menghentikan elektron Y itu lebih kecil, berarti lebih perlu sedikit energi. Berarti kinetic energy Y lebih kecil. Yang B, intensity dari cahaya on metal X is larger than intensity dari cahaya on metal Y. Kita nggak bisa dapat info intensity dari grafik ini. Karena intensitas itu berhubungan dengan jumlah foton. Jumlah foton atau intensitas itu nanti berhubungan dengan power, bukan frekuensi yang kita berikan. Jadi kita nggak tahu intensitasnya seperti apa. Jadi yang B kita nggak bisa tentukan, artinya nggak bisa dianggap benar. Yang C, threshold wavelength dari X itu lebih besar daripada threshold wavelength dari Y. Ini jawaban kita. Kalian bisa lihat threshold frekuensi untuk X lebih kecil. Jadi Koko tulisnya FOX lebih kecil daripada FOY. Threshold frekuensi untuk X lebih kecil daripada threshold frekuensi untuk Y. Kalau kita mau cari wavelength, formulanya adalah frekuensi itu adalah C per lambda. Artinya frekuensi sama wavelength berbanding terbalik. Dengan demikian, kalau FOX less than FOY, maka lambda OX more than lambda OY. Itulah option yang C. Threshold frequency of X larger than threshold frequency of metal Y. Itu jawaban kita. Yang D salah. Di sini dia bilang work function dari metal X larger than work function dari metal Y. Itu salah. Kenapa salah? Karena FOX lebih kecil daripada FOY. Ketika FOX lebih kecil daripada FOY, berarti energi X lebih kecil daripada energi Y. Karena energi itu adalah H kali F. Jadi energi X less than energi Y. Energi minimum yang dibutuhkan itu disebut sebagai work function. Jadi ketika kita gunakan threshold frekuensi, kita akan dapat energi minimum. Energi minimum itulah work function dari suatu metal. Jadi harusnya work function X lebih kecil daripada work function Y. 34 kita selesai, kita lanjut lagi ke 35. Lagi-lagi nggak ada hitungan apapun di soal ini. Sekarang kita berbicara tentang X-ray spektra. Grafik di bawah ini menunjukkan X-ray spektra dari dua buah tubes P dan Q sebagai metal target. Jadi kita punya dua buah metal target, satu P, satu lagi Q. P ada di sini, yang kurvanya bagus, ini P. Q yang ada karakteristik. Jadi bagian spiky itu adalah karakteristik spektrumnya. Statement yang mana yang salah? Statement yang mana yang salah? Kita lihat yang A. Yang A dia bilang maksimum frekuensi dari X-ray itu sama. Kalian bisa lihat panjang gelombangnya berakhir dan mulainya di titik yang sama. Karena panjang gelombangnya sama, maka frekuensinya pun pasti akan sama. Jadi Koko nggak hitung lagi, ini pasti akan benar. Karena frekuensinya itu segitu. Maksimum frekuensi berarti minimum wavelength ya. Mau dihitung juga bisa. Maksimum frekuensi berarti minimum wavelength. Minimum wavelengthnya kan 5 kali 10 pangkat min 11. Jadi kalau kita hitung sedikit, F sama dengan C per lambda. C-nya 3 kali 10 pangkat 8.
Lambdanya 5 kali 10 pangkat min 11. Ini kalau dihitung ya kalian akan dapat 6 kali 10 pangkat 18 Hz. Dan memang benar, sama dia punya maksimum frekuensi. Jadi yang A benar. Yang B, the accelerating potential used for both tubes itu 25 kilovolt. Sekarang kita ngomongin tentang accelerating potential. Kita mau cari accelerating potential. Itu 25 kilovolt. Kalau Koko tebak sekilas, ini pasti akan sama. Karena dua benda ini memiliki minimum frekuensi yang sama. Karena frekuensi berhubungan dengan energi, energi berhubungan dengan potensial. Harusnya dapatnya segini. Kalau kita mau hitung, Koko bisa coba hitung. Energi itu adalah Q kali V. Jadi minimum energi ini dihasilkan oleh energi listrik. Energi listrik itu Q kali V. Inilah dia. Energinya HF. Kalau dihitung kita akan dapat, Koko tulis saja ya, HF sama dengan Q kali V. Maka V adalah HF per Q. H itu adalah konstanta Planck. F itu adalah frekuensi minimum. Frekuensi maksimum. Koko harus cari frekuensi minimumnya ya. Tapi kita coba ya. Kalau Koko hitung 10 pangkat min 34 kali frekuensi dibagi Q. Q itu adalah muatan dari elektron. 1,6 kali 10 pangkat min 19. Oh, kita dapat segitu, benar. 24862,5 volt. Ini sekitar 25 kilovolt. Berarti accelerating potensialnya memang 25 kilovolt. Jadi accelerating potensial itu adalah potensial yang kita berikan untuk menghasilkan energi sebesar ini. Energi sebesar lambda yang 5 kali 10 pangkat min 11. Jadi dari lambda kita cari frekuensi, dari frekuensi cari energi. Nah, dari energi pakai conservation of energy kita bisa dapat V. V-nya benar 25 kilovolt. Jawaban yang tepat ada di yang C. Yang kita mau cari yang incorrect ya. Yang C ini benar. Jadi ini bukan jawaban kita. Targets P and Q itu terbuat dari different elements. Itu benar. Karena P dan Q memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi P tidak memiliki karakteristik spektrum, sedangkan Q memiliki karakteristik spektrum. Artinya, targetnya itu berbeda. Jawaban yang C itu correct. Kita mau cari yang incorrect. Berarti bukan yang C. Yang salah itu ada di yang D. Kalau kita lihat satu persatu. Difference energy level between K and L for Q itu adalah segini. Itu tidak tepat. Between K and L itu kita mau cari yang namanya K alpha. Jadi dalam X-ray itu ada istilah K alpha, ada istilah L alpha, ada istilah K beta, L beta. Biasanya gitu. Transisi yang menghasilkan energi, transisi yang berhubungan atau yang memindahkan suatu elektron ke kulit ke K, itu kita kasih nama K. Koko gambar sedikit ya. Koko gambar energy level. Kita gambar sedikit aja. Koko gambar di bawah sini aja. Misalnya ini energy level dari metal target kita. Yang paling bawah ini disebut kulit ke K. Yang kedua ini kulit L, ini kulit M, di atasnya kulit N, dan seterusnya. Kulit ke K ini sering disebut sebagai ground state. Kita ingin mencari energi antara kulit K dan kulit L. Jadi kita ingin melihat perpindahan antara K ke L. Antara K dan L.
Nah, perpindahan yang posisi akhirnya ada di kulit K, atau posisi awalnya K and then pindah ke atas, itu disebut K alpha. Jadi ini biasanya disingkat K alpha dalam X-ray. Kemudian kalau dari sini ini kita sebut K beta. Boleh naik, boleh turun ya, bebas. Jadi mau dilihatnya ke atas atau ke bawah sama aja. Ini K beta. Kalau yang transisi yang berhubungan dengan kulit L, jadi pindahnya ke L atau pindahnya dari L, itu kita kasih nama L. Jadi dari sini ke kulit L atau sebaliknya, ini kita sebut L alpha. Nah, ini L alpha. Kalau dari atasnya ke kulit L, ini kita sebut L beta. L beta. Nah, karena dia ingin lihat posisi K ke L, dia ingin lihat posisi dari K ke L, maka yang kita mau hitung sebenarnya adalah K alpha. Jadi jangan bingung ya, dalam X-ray kalau kalian lihat simbol K alpha atau apa, jangan bingung, maksudnya seperti itu. Kadang-kadang nggak terlalu diperhitungkan sampai gimana banget, kadang-kadang kita perlu hitung. Nah, di sini dia bilang perpindahannya itu memiliki energi 3,3 kali 10 pangkat min 15. Koko akan lihat K alpha. Jadi kenapa Koko tadi jelasin K alpha, K beta? Karena di sana ada. Di sini K beta, ini K beta. Di atas sana K alpha. Jadi yang kita mau hitung adalah energi dari K alpha. Kalian lihat aja K alpha ini wavelength-nya berapa. Kalau kita kira-kira tarik ke bawah, nah kurang lebih segitu. Mungkin sekitar 5, 6, 7,5. Mungkin sekitar 7,5 kali 10 pangkat min 11 lambdanya. Jadi K alpha bisa dihitung dengan cara HC per lambda. 6,63 kali 10 pangkat min 34. 3 kali 10 pangkat 8 dibagi lambda. 7,5 kali 10 pangkat minus 11 tadi ya. Nah, kalau dihitung kita bisa lihat benar nggak 3,3? Harusnya tidak tepat. Bagi 7,5 min 11. Kita dapatnya 2,65 kali 10 pangkat min 15 Joule. Jadi harusnya selisih energi level dari K ke L itu segini, bukan segitu. Jadi inilah yang incorrect. Jawabannya yang D. Ingat-ingat ya, K alpha, K beta. Kalau K beta itu biasanya dua selisih energi level. L alpha. Dari atau ke kulit L, itu namanya L alpha. Kalau dua energi level ke L atau dari L, itu L beta. Kita lanjut ke nomor 36. Dalam suatu eksperimen untuk mempelajari struktur dari suatu atom, Geiger and Marsden fired alpha particles at a thin sheet of gold foil. Percobaan ini dikenal dengan istilah percobaan alpha scattering experiment. Alpha scattering experiment. Pertanyaannya, conclusion apa yang bisa diambil dari eksperimen ini? Kalian harus cari tahu, bagi yang belum tahu ya, apa itu alpha scattering experiment. Jadi kalau kita baca di sini pilihan A, B, C, D, yang A ini statementnya benar. Neutrons dan proton are significantly more massive than electron. Itu benar. Tapi itu bukan kesimpulan dari alpha scattering experiment. Jadi jawabannya benar tapi bukan, nggak relevan gitu loh. Nggak relevan. Jadi bukanlah yang A. Yang B, atomic nucleus
occupies a very small fraction of the volume of an atom. Itu jawaban yang benar. Salah satu kesimpulan dari alpha scattering experiment. Jadi yang B itu benar. Yang C juga benar, tapi itu bukan kesimpulan dari alpha scattering. Electrons orbit the atomic nucleus. Itu benar, tapi nggak relevan dengan ini. Yang D juga sama, nukleus itu ada proton, ada neutron. Benar, tapi tidak relevan. Jadi alpha scattering eksperimen itu kesimpulannya ada 3. Ada 3 kesimpulan yang ditarik dari alpha scattering eksperimen. Yang pertama itu yang B. Atomic nucleus itu very small fraction dari volume. Artinya nukleus itu cuma di tengah-tengah kecil, tapi atom itu sendiri volumenya gede karena ada shell-shell elektron. Tapi nukleus itu kecil di tengah. Jadi kesimpulan yang pertama ada di sana. Kesimpulan yang kedua, suatu atom itu banyak sekali empty space. Jadi ini tentang empty space. Lengkapnya kalian searching sendiri ya, pelajari sendiri. Koko sengaja lah nggak tulis terlalu lengkap supaya kalian bisa belajar lebih jauh. Yang ketiga, inti dari atom itu massive. Tapi dia cuma bilang inti dari atom. Dia nggak bilang neutron sama proton. Dia cuma bilang atomic nucleus itu more massive. Atomic nucleus itu more massive daripada elektron. More massive. Tapi dia nggak tahu atomic nucleus itu ada proton sama ada neutron. Itu bukan dibuktikan oleh alpha scattering experiment. Jadi jawaban yang paling benar ada di yang B. Kita lanjut ke 37. Masih ada 4 soal lagi. Ayo, semangat. Gambar berikut menunjukkan binding energy per nukleon dari naturally occurring nuclides plot against their mass number. Jadi kurang lebih seperti ini grafiknya. Aslinya ini nggak benar-benar smooth seperti ini ya. Aslinya agak bergerigi-gerigi dikit. Tapi kita gambarnya ya kurang lebih seperti itulah. Uranium produce 2 fission product of approximately equal nucleon number. Jadi kita punya uranium. Uranium ini mengalami reaksi fisi. Artinya dia terpecah menjadi 2. 2 nukleus yang dihasilkan itu memiliki massa yang hampir sama. Pertanyaannya, nilai yang mana yang best estimate of energy release dari reaksi fisi tersebut? Jadi yang Koko tahu cuman uranium 23592 akan bereaksi menjadi 2 inti yang hampir sama mass number-nya atau nucleon number. Jadi kalau kita punya 235 nucleon number mula-mula, nucleon number hasilnya itu kurang lebih 235 bagi 2. 235 bagi 2. Ini adalah 100 apa ya? 235 bagi 2 117,5 atau sekitar 118. Nah, kita akan cari selisih energinya. Selisih energi dari reaktan dan dari produk. Jadi produknya ini Koko bisa bilang ada sekitar 2 buah 118 unsur X. Nggak tahu unsur X itu apa. Kurang lebih aja. Karena kalau kalian lihat di sini ya, optionnya beda-beda jauh banget. Kita hanya mau cari approximate atau estimate value-nya. Harusnya nanti akan kelihatan jawabannya siapa. Pertama, Koko akan cari dulu untuk uranium 235, binding energinya berapa. Kira-kira aja ya, 235 ada di sekitar sini. 220, 230 mungkin sekitar sini. Nah, kira-kira aja ada di sini.
Ini kalau kita baca horizontal, nah sekitar itulah, kurang lebih. Itu sekitar 7,2468, sekitar 7,8 kali 7,8 mega elektron volt, kurang lebih. Jadi uranium ini, Koko tulisnya gimana ya? Di sini aja ya, jangan bingung. Uranium ini dia punya binding energy. Binding energy kita pakai simbol delta E. Binding energy per nukleonnya, nukleon kita pakai simbol A, itu sekitar 7,8 mega elektron volt. Itu untuk uranium. Sekarang unsur yang memiliki massa setengahnya, 118, itu perkiraannya ada di sekitar sini. 118, 110, 118. Mungkin sekitar sini. Nah, Koko kira-kira aja, ini nggak pasti. Sekitar di sana. Kalau kita tarik ke sana, nah, mungkin sekitar 8,5. Sekitar 8,5. Kalau tadi 7,8. Jadi untuk massa X ini, untuk nukleus X, binding energinya itu sekitar per nukleon ya, sekitar 8,5 mega elektron volt. Yang kita ingin cari adalah energi yang dihasilkan. Berarti kita harus cari selisih binding energinya. Selisihnya berapa sih? Kita tinggal hitung. 7,8 mega elektron volt kita kalikan dengan 235 karena ini per nukleon. Jadi 7,8 kali 235 kurang yang kedua 8,5 ada 2 buah kali 118. 8,5 kali 118 dulu deh, terus kali 2 lagi karena ada 2 buah. Ini sekitar, kalau Koko tulis ya, 8,5 kali 118 kali lagi 2. Inilah energi yang dihasilkan, perkiraannya. 235 kali 7,8 kurang 8,5, 118 kali 2. Koko dapatnya min 173. Kurang lebih selisihnya. Maka jawaban yang paling tepat itu ada di yang C. Kita hanya hitung selisihnya ya. Biasa soal estimasi seperti ini, jawabannya pasti akan beda-beda jauh kok. Jadi nggak mungkin mepet-mepet, ada yang 200, ada yang 201, itu nggak mungkin. Jadi pasti selisihnya jauh-jauh seperti ini. Jadi nggak perlu terlalu exact waktu lihat koordinatnya. Tapi jangan asal-asalan juga. Jadi lihat yang paling mendekati. Kita lanjut 38. Suatu radioaktif isotop X memiliki half-life tau. Half-life-nya bentuknya itu tau atau momen ya, mirip simbol momen. Kita bacanya tau. Diketahui, pure sample dari radioaktif ini memiliki activity sebesar R. Activity-nya R. Avogadro constant itu L. Bilangan Avogadro itu L. Pertanyaannya, berapakah massa dari sampel ini dalam gram? Kita mau cari massa dalam gram. Massa. Kita mau cari massa. Pertama, Koko punya mass number. Jadi kita akan jalan dari mass number-nya. Mass number-nya adalah A. Unit dari mass number itu gram per mol ya. Ini dalam kimia kalian udah tahu harusnya. Jadi mass number itu gram per mol. Jadi kita punya A grams per mol. Koko pengen cari dulu ada berapa gramnya. Koko pengen cari gramnya dulu. Dari gram per mol, kalau kita bagikan dengan bilangan Avogadro, ini dibagi dengan L. Avogadro itu adalah atom per mol. Atoms per mol. Atoms per mol. Simbolnya dibagi ya. Kalau kalian analisa unitnya, Koko hanya analisa unit. Di sini nggak ada rumus pastinya.
Sebenarnya ada mungkin ya, tapi Koko nggak hafal. Jadi kita analisa unitnya aja. E dibagi L, gram per mol dibagi atom per mol. Kita akan dapat di sini unitnya gram per atom. Grams per atoms atau partikel juga boleh. Gram per atom. Kita dapat sampai situ. Kita ingin cari gramnya aja. Karena unitnya tadi gram per atom, Koko harus kalikan dengan jumlah atomnya. Nah, jumlah atom kita bisa dapat dari activity. Activity itu adalah lambda kali M. Itu formula activity. Lambda adalah decay constant, N adalah jumlah partikel atau jumlah atom. Jadi N di sini adalah number of atoms, atau kalau radioaktif biasanya kita sebut nuklei. Jadi untuk cari jumlah atom itu adalah activity dibagi dengan lambda. A itu activity ya. A ini activity, bukan A ini. A ini adalah A dari atas ini. Ini atas ini. A di sini itu activity. Kok tulis saja. Activity. Jadi jumlah nuklei itu adalah activity dibagi lambda. Nuklei equals to activity dibagi lambda. Sedangkan lambda sendiri itu formulanya ln 2 dibagi half-life. Ini formula-formula dalam radioactivity decay. Kalian harus hafal. Kalau yang Koko pakai di sini, ini formula-formula dengan melihat unitnya aja. Nah, kita tinggal cari N-nya, jumlah partikelnya berapa, atau jumlah atom, kalikan dengan ini, kita dapat hasilnya nanti. Jadi kalau Koko lanjutin, N equals to A over ln 2 dibagi half-life. Berarti N-nya adalah activity times half-life divided by ln 2. Pakai simbol yang dia kasih di soal. Activity itu adalah R, half-life itu adalah tau. Jadi ini adalah R tau over ln 2. Itulah number of atoms. Jadi ini tinggal dikali dengan R tau over ln 2 atom. Lihat unitnya lagi ya, ini kali atom kita dapat gram aja. Itu yang kita mau. Jadi formula akhirnya apa ya, tinggal lihat aja. A, L, R, tau over, dibagi, hampir salah. Ini pembagian ya, Koko nggak teliti. Jadi A, R, tau over L ln 2. L ln 2 bawahnya. Jawaban yang benar ada di option yang A. R atau L ln 2. Jawaban kita ada yang di A. Kita lanjut 2 soal lagi. Koko akan selesaikan nomor 39 dan 40. Semuanya soal teori. 39 tentang laser, 40 tentang semiconductor. Koko nggak terlalu lama lah ya di 2 soal terakhir ini. Karena penjelasannya panjang kalau Koko harus jelasin dari basic. Jadi Koko asumsikan kalian udah tahu basicnya. Bagi yang belum tahu jangan khawatir ya, kalian masih punya banyak waktu untuk belajar. Asal kalian mau baca. Nomor 39, statement yang mana yang salah? Kalau kita ngomongin sesuatu yang berhubungan dengan laser. Yang A, ketika laser beam passes through a small aperture, it undergoes diffraction. Itu benar. Karena laser itu adalah wave, gelombang cahaya. Ketika kita lewatkan pada suatu celah yang kecil, dia akan mengalami difraksi. Ini benar. Difraksi celah tunggal. Yang B, the optical resonator. Optical resonator ini adalah cermin yang dipasang di sisi depan dan sisi belakang suatu tabung laser. Ini akan memastikan atau membantu untuk memastikan
laser beamnya unidirectional. Ini benar. Unidirectional ini biasa disebut sebagai collimated. Jadi optical resonator itulah yang membantu laser bersifat terpusat, sehingga laser itu cahayanya kecil sekali, terpusat. Itu benar. Excitation of atom in the lasing medium can only be done by stimulated absorption. Ini salah. Karena excitation atoms itu bukan hanya, kalau di sini dia bilang hanya bisa dilakukan dengan stimulated absorption. Sebenarnya bukan hanya stimulated absorption, bisa juga dari collision. Bisa juga dari collision. Stimulated absorption itu kita kasih energi ya. Waktu kita kasih energi, dia bisa pindah ke excited state-nya. Tapi untuk pindah ke excited state juga bisa dengan collision. Collision dari mana? Dari saat foton yang kita hasilkan itu memantul kembali ke belakang. Kalian harus tahu lah apa itu optical resonator dan harus tahu prinsip kerja laser. Nanti kalian akan tahu apa maksudnya collision di sini. Cari tahu sendiri ya. Yang D itu juga benar. Kebanyakan dari foton itu dibentuk dari stimulated emission. Memang inilah inti dari laser. Laser itu harus mengalami stimulated emission sesuai dengan singkatannya. Light amplification by stimulated emission of radiation. Itu singkatan dari laser. Jadi yang salah itu ada di yang C. Terakhir nomor 40, statement yang mana yang salah tentang intrinsic semiconductor. Pelajari dulu basic dari semiconductor. Ada intrinsic, ada extrinsic juga. Cari tahu bedanya apa, kemudian lihat perpindahan atau kondisi energi band untuk semiconductor. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 40 ini ada di option yang C. Total current itu adalah jumlah dari hole dan electron currents. Kalian harus tahu apa itu hole. Silahkan dibaca-baca di internet atau buku masing-masing. Nah, Koko selesai sampai di sini. 10 soal terakhir ini banyak soal konsep ya. Jadi Koko benar-benar saranin pelajari dulu konsepnya. Baru bisa kerjain soal-soal konseptual seperti 10 soal terakhir ini. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Koko benar-benar berharap pembahasan ini membantu kalian semua dalam mempersiapkan diri mengikuti tes NTU maupun NUS. Sekali lagi thank you semuanya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.